Belum 1 bulan sudah bisa tembus 112 juta. Rata-rata mengambil paket lengkap 5 kelas. Dari hasil progres semua kelas yang ada, dia berhasil bangun rumah. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa di mana dia Halo, berjumpa lagi bersama saya Jose Rizal. Di video kali ini saya akan memberikan materi yang spesial buat teman-teman semua, ya. Jadi materi kali ini saya akan membicarakan mengenai 3 langkah sederhana bagaimana pemula bisa menghasilkan dari bisnis online. Ini kenapa dibuat? Karena beberapa hari yang lalu saya post di Instagram saya, teman-teman lihat ya. Ada post buat teman-teman yang belum follow, di-follow juga karena saya setiap hari berbagi banyak ilmu di Instagram saya, baik di post ataupun di story saya, mengenai Facebook Ads, Dropship, Email Marketing, Landing Page, Teknik Closing, dan semua hal yang Anda butuhkan tentang bisnis online. Nah, saya membuat postingan tersebut untuk membantu teman-teman yang ingin menghasilkan dari bisnis online. Nah, sebelum saya memulai, bagaimana caranya 3 langkah sederhana teman-teman pemula ini bisa menghasilkan dari bisnis online dengan cara yang pasti, masuk akal, dan halal. Teman-teman lihat dulu cuplikan berikut ini. Teman-teman, di hari ini ada update lagi di grup VIP 6, dimana di sini kebanyakan adalah member yang ambil paket lengkap 5 kelas, dimana ada yang berprogres lagi. Ini progres mereka ya. Jadi ketika belajar kemudian Anda bisa praktekkan materi yang diberikan, kemudian rajin konsultasi, ya seperti inilah hasilnya ya. Anda bisa dikejar oleh orderan ketika Anda itu bisa mempraktekkan dan konsultasi itu terus dijalankan. Berikut lagi banyak banget ya yang share progress. Ada lagi nih yang share progress di 15 Agustus 2020. Tentunya ini semua melewati fase dan melewati berbagai macam optimasi dan juga konsultasi yang diberikan ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua bahwa bisnis online tetap menghasilkan, apalagi di masa pandemi new normal saat ini, itu lebih bagus lagi ketika teman-teman tahu strategi menjalankannya. Ada satu member yang teman-teman bisa lihat di sini. Dari hasil ngiklan dan dari hasil progres semua kelas yang ada, dia berhasil bangun rumah. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa di mana dia baru umur 25 tahun. Anda bisa lihat sudah bisa buat rumah sendiri hasil dari ngiklan FB Ads. Sampai tetangga pun heran, setiap hari rumah aja tapi bisa bangun rumah. Oke ya, iya, kalau Anda bisnis online Anda nggak perlu keluar rumah kan. Cocok, ini lagi work from home, lagi EWFH, teman-teman masih bisa menghasilkan. Kita lihat ya, seperti ini. Rumahnya sementara dalam proses pembangunan ya teman-teman ya, dan berhasil ketika menjalankan semua tugas yang diberikan, tentunya juga dengan konsultasi. Materi sudah diberikan, namun juga harus Anda memberikan effort Anda menjalankan tugas Anda ya. Mental action dibutuhkan banget di sini ya. Nah, lihat ini juga proses pembangunan rumahnya ya, seperti ini. Oke. Nah, itu adalah progres satu member, dan masih banyak yang berprogres di di grup VIP ya teman-teman ya. Ini mereka melaporkan progres, di mana ada juga yang baru menjalankan iklan conversion jalan 19 jam, dia bersih, profitnya 1.069.000. Lanjut lagi, ada yang lebih hebat lagi, ini tanggal 13 Agustus ya, masih baru ya, 14 masuk 14. Yap, ini juga ada profit bersih Rp847.000. Dan ada satu juga member nih yang hebat banget, belum 1 bulan sudah bisa tembus 112 juta ya. Jadi ini satu member di kelas VIP 6, rata-rata mengambil paket lengkap 5 kelas, dan 1 bulan tembus 112 juta ya. Ya, itu adalah progres member kelas online. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua dan membuktikan bahwa bisnis online bisa menghasilkan walaupun teman-teman hanya dari rumah saja. Kenapa? Bisnis online ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang teman-teman bisa jalankan dari rumah pada saat masa new normal, pandemi saat ini ya. Kenapa teman-teman nggak perlu keluar rumah kan? Bisa menghasilkan walaupun dari rumah saja. Kok bisa? Karena ada sistem dropship yang akan saya jelaskan nanti ke teman-teman semua. Jadi intinya adalah di video ini saya akan membantu teman-teman pemula dengan catatan teman-teman harus praktek ilmu yang saya berikan dalam video ini. Jadi selesai Anda menyimak, catat, kemudian praktek ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita ingin memulai suatu bisnis ya, bisnis online, biasanya yang harus kita lakukan adalah berpikir begini teman-teman. Kita mau jualan ke siapa dan produknya apa? Gitu. Kita mau jualan ke siapa dan produknya apa?
Nah, kalau teman-teman yang sudah lama mengikuti YouTube saya sering memberitahukan di video-video sebelumnya bahwa berbisnis online itu adalah membantu suatu market tertentu, ya, menyelesaikan masalah dari suatu market tertentu. Itulah esensi bisnis kalau menurut saya. Jadi membantu orang lain, gitu kan. Nah, sekarang caranya begini. Pemula itu berpikir begini, terus saya mau jualan produk apa, gitu kan? Jualan produk apa sih yang bisa menghasilkan? Sebenarnya bukan ke produknya, teman-teman, tapi ke marketnya. Marketnya mampu nggak menerima produk dari teman-teman. Jadi istilahnya di video kali ini adalah cara untuk menghasilkan adalah dengan menjual barang secara online, kan? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menemukan produk seperti itu? Yang pertama, teman-teman coba bermain di satu spesifik niche, ya. Contohnya, teman-teman bermain di niche hobi. Kenapa hobi? Karena hobi itu nggak ada matinya, teman-teman. Orang kalau hobi, selalu saya bilang bahwa mereka akan maniak, mereka akan mencari sesuatu yang untuk memuaskan hobi mereka. Nah, contoh nih saya berikan. Mulailah dengan niche hobi. Contoh, saya berikan contoh nih. Teman-teman mau menjalankan bisnis di niche-nya adalah cat lovers atau pencinta kucing gitu loh, ya. Kan ada komunitasnya tuh, pencinta kucing. Bagaimana caranya kita berbisnis di niche tersebut kemudian bisa menghasilkan dengan cara yang simple? Ini contoh aja. Teman-teman bisa bermain di niche lain. Cara yang pertama adalah kita mencari masalah. Untuk mencari masalah mereka, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari komunitas mereka. Komunitas mereka yang paling gampang ditemukan adalah di Facebook. Di grup Facebook, ya. Kalau teman-teman lihat, saya sudah coba lihat, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada komunitas-komunitas pencinta kucing yang ada di grup Facebook. Nah, terus kenapa kita harus join grup tersebut? Nah, saya menyarankan teman-teman join grup tersebut. Kenapa? Karena kita akan masuk di dalam grup tersebut terus melihat masalah-masalah apa yang sering terjadi di komunitas tersebut. Ingat, kita bukan masuk grup jual beli, ya. Kita bukan masuk grup jual beli, tapi kita masuk grup Facebook yang memang untuk mereka yang punya passion dan mereka ingin mencari faedah di grup tersebut, gitu loh, ya. Bukan grup jual beli, gitu loh. Itu bukan target market Anda, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika teman-teman join, teman-teman masuk dalam grup tersebut, yang harus teman-teman lakukan adalah menganalisa, ya. Join kan, teman-teman join, mungkin di approve oleh admin, perkenalkan diri, kemudian coba analisa postingan-postingan yang sering keluar di grup tersebut oleh antar membernya apa, masalah-masalah apa yang ada. Pasti aja ada masalah. Contoh nih, saya berikan contoh. Mungkin ada yang sebentar nanti posting mengenai ini kucing saya gimana ya biar mereka safety gitu loh. Gimana cara, ada nggak tempat tidur buat kucing? Kucing saya kayak sulit gitu loh kalau mau tidur misalnya. Contohnya kayak gitu kan. Nah, jadi akan ada postingan-postingan tentang masalah di dalam komunitas tersebut. Oke? Nah, teman-teman bukan hanya lihat kayak satu masalah gitu ya. Jadi coba lihat masalah apa yang berulang terjadi di grup tersebut, teman-teman. Ya, oh masalah ini teman-teman nanti catat gitu. Apa yang bisa teman-teman ambil gitu, ya. Dan dalam waktu yang cukup lama, misalnya 7-14 hari atau mungkin 1 bulan gitu, teman-teman riset. Oh, ternyata masalah yang sering muncul adalah ini gitu. Ya. Nah, ketika masalah itu sering muncul, berarti kan itu adalah masalah utama ya yang sering terjadi, dan apalagi belum ada yang bisa menyelesaikan atau ada solusi dari masalah tersebut. Nah, solusinya adalah teman-teman nanti mencari produk yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, produk yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, kalau tadi misalnya mereka sering posting, wah gimana sih caranya agar kucing saya nyaman atau lain sebagainya gitu. Dan itu sering misalnya. Jadi key-nya di sini adalah produknya mereka mencari solusi agar kucing mereka bisa tidur dengan nyaman, contohnya kayak gitu. Anda menyediakan namanya bednya. Tempat buat kucingnya, bednya. Atau misalnya kucing saya besar contohnya gitu, saya mau tempat tidurnya agak besar gitu. Ada nggak solusinya gitu. Nah, teman-teman cari produk tersebut, nggak usah khawatir kenapa ini gampang banget ya. Terus begini, setelah dapat masalahnya itu, cari produknya di mana? Di marketplace. Marketplace banyak banget. Coba teman-teman lihat ya, banyak sekali produk mengenai kucing. Teman-teman riset aja di situ mana yang teman-teman bisa ambil cocok, silakan ya. Kemudian setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan? Setelah teman-teman beli produknya, teman-teman harus menggunakannya dulu. Ini yang banyak yang nggak tahu nih. Gunakan dulu agar validasi dulu bahwa produk ini work, produk ini bagus, kualitasnya bagus untuk menjamin mereka. Ya kan, ketika Anda mau jualan nanti. Nah, setelah Anda menggunakan produk tersebut, ya, di kucing Anda, otomatis Anda harus menjadi harus menjadi user dulu gitu. Karena ya, kita berbisnis harus validasi dulu, teman-teman, nggak bisa ngarang, nggak bisa ngasal ya. Jadi validasi dulu, kemudian setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan?
teman-teman pakai kan, teman-teman pakai, setelah pakai, teman-teman nanti kan sudah sering interaksi ya di grup tersebut ya, teman-teman nanti posting tapi bukan jualan, ingat, bukan jualan, orang nggak mau dijualin, orang mau dibantu, bukan dijualin. Lah, terus gimana? Apa ada nggak korelasinya? Ada korelasinya. Teman-teman jangan posting jualan, jadi kayak teman-teman menemukan, oh itu masalah yang paling banyak ya, mereka mencari contohnya seperti itu, apa namanya, tempat tidur. Nah, teman-teman nanti posting, nih kayaknya kucing saya betah banget ya, malam ini dia tidur di tempat tidur ini nyaman banget dan ukurannya cocok buat dia. Akhirnya dia udah nggak apalagi susah tidur malam misalnya, atau apa gitulah yang ngerti kucing gitu kan. Otomatis ketika Anda posting seperti itu, Anda kayak posting story, bukan jualan. Ya akan terjadi adalah interaksi. Wah, itu beli di mana ya? Itu cek di mana ya? Itu ngambilnya di mana ya, Kak? Gitu. Disitulah baru Anda nanti bangun interaksi gitu. Oh iya, Kak, saya beli di sini begini begini begini. Oh ada, Kak, saya punya banyak lagi variasi yang lain. Jadi ketika sesuatu hal yang bukan Anda yang jualan tapi mereka yang tanya karena story Anda itu akan lebih powerful dibanding Anda jualan. Makanya kenapa yang jualan di grup FB nggak laku-laku, karena ya tipikal Anda hard selling, bukan membuat satu story gitu ya. Jadi itu yang teman-teman lakukan ya. Nah, ketika teman posting story seperti itu, teman-teman akan mendapatkan feedback dan teman-teman nanti di fase ini teman-teman sudah bisa menghasilkan ya. Nah, ini kan simple banget ya, tapi kalau teman-teman praktek ya, oke, jadi seperti itu ya. Namun kalau misalnya teman-teman bingung untuk mencari produk laris di kelas saya, di kelas kelas online yang ada, itu saya sudah menyiapkan produk laris. Salah satunya adalah produk seperti ini. Ini adalah produk Spartan ya, Spartan Triple Kill, adalah produk saya pribadi. Dan teman-teman nanti bisa dropship produk ini tanpa modal dan dengan margin yang cukup tinggi di produk ini. Jadi teman-teman sudah bisa menghasilkan ya. Ini adalah produk untuk perawatan kendaraan. Teman-teman nanti bisa jual ini ketika sudah gabung di kelas online, baik entah menjadi reseller atau distributor ataupun dropshippernya, teman-teman bisa memainkan produk ini. Di sini seperti teman-teman sudah melakukan validasi pasar. Dan di step ini kan teman-teman sudah menghasilkan ya, kalau stepnya benar ya, arahannya benar, kemudian sequence-nya benar, perkenalan dulu, kemudian pakai dulu produknya, kemudian teman-teman nanti buat story atau pengalaman di grup tersebut sampai mendapatkan feedback dari user dari grup tersebut. Tapi masalahnya akan terjadi adalah gimana caranya saat ini masuk ke step yang kedua adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan leads lebih banyak lagi, calon konsumen lebih banyak lagi. Oke, Anda sudah menghasilkan di tahap yang tadi, tapi gimana kita nge-boost sales? Ya, gimana kita perbanyak traffic, gimana kita perbanyak calon konsumen? Kalau di grup kan terbatas ya, orangnya hanya itu-itu aja gitu kan, dan Anda harus manual, harus kayak posting dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya agar lebih masif lagi gitu, lebih banyak lagi orang yang datang dan mengetahui produk Anda? Adalah dengan menggunakan media periklanan, khususnya Facebook Ads, atau kalau misalnya Anda lihat iklan bersponsor, itulah Facebook Ads. Di situ kenapa saya menyarankan menggunakan Facebook Ads, karena teman-teman bisa menjangkau orang lebih banyak. Per hari mungkin teman-teman bisa menjangkau contohnya 100.000 orang, 1 juta orang misalnya. Jadi teman-teman bisa menjangkau banyak orang di Facebook Ads. Dan kelebihan dari Facebook Ads adalah teman-teman bisa melakukan targeting yang spesifik gitu loh. Contoh tadi kita ingin menjual produk tentang kucing atau tentang cat lovers. Kita bisa mentargetkan di Facebook Ads. Jadi kita nanti bisa membuat targetingnya kita akan tayangkan kepada orang-orang yang penyuka kucing. Otomatis iklan itu akan tayang di newsfeed mereka, di beranda mereka gitu loh. Jadi Facebook Ads tertarget dan menjangkau banyak orang. Kalau grup kan hanya itu aja dan Anda butuh proses yang cukup lama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, stepnya seperti apa? Kalau di Facebook Ads, teman-teman nanti riset targeting dulu. Setelah itu adalah teman-teman nanti membuat kontennya. Konten seperti foto atau video. Demokan produknya, Anda buat video demonya agar menarik perhatian orang. Ya, mungkin Anda bisa buat dalam beberapa angle. Dan itu akan nanti Anda iklankan. Ya, setelah buat videonya, kemudian persiapan berikutnya adalah teman-teman membuat yang namanya fans page, karena fans page akan kita gunakan dalam beriklan nanti. Setelah menggunakan fans page, yang harus disediakan adalah yang namanya landing page. Ini adalah faktor yang saya katakan harus Anda punya ketika teman-teman ingin beriklan di Facebook. Kenapa? Banyak sekali fiturnya, diantaranya teman-teman nanti bisa install pixel di landing page-nya, sehingga ketika orang masuk dalam landing page-nya dan mereka belum melakukan pembelian, teman-teman itu akan bisa mentayangkan iklan retargeting. Pernah nggak teman-teman misalnya klik satu web mau beli barang tapi belum jadi, kemudian dikejar-kejar oleh iklan tersebut? Itu karena mereka menjalankan fitur retargeting. Bagaimana fiturnya itu ada di kelas Jalan FBS, saya menjelaskannya secara detail banget ya. Oke, seperti itu. Ketika teman-teman sudah siapkan landing page, sekarang teman-teman mengatur strategi beriklan. Jadi, oke, produk saya adalah produk untuk penyuka kucing. Nah, sekarang bagaimana caranya dari setting landing page yang convert sampai
Setelah setting landing page adalah mengatur strategi beriklan. Teman-teman harus gunakan rute sukses beriklan. Kenapa? Karena rute ini akan menjamin teman-teman pasti menghasilkan di Facebook Ads. Seperti teman-teman yang lain, teman-teman bisa lihat ini juga mereka yang berhasil menggunakan rute sukses beriklan. Jadi kalau misalnya Anda saat ini nggak ngerti soal periklanan Facebook, Anda kayak masih rugi, Anda kayak bingung gimana framework yang benar, alur yang benar, berarti teman-teman belum menggunakan rute sukses. Rute sukses itu seperti alur beriklan dan bagaimana cara mengoptimasinya. Mulai dari testing, optimizing, kemudian scaling. Kita ngetes, kita mengoptimasi, kemudian kita perbesar lagi gitu loh, ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika itu sudah berjalan, teman-teman running campaign, running iklannya, pastikan teman-teman juga harus menguasai yang namanya teknik closing. Kenapa? Karena behavior orang Indonesia pasti suka tanya-tanya kalau pembelian gitu kan. Kita kan mengarahkan ke WhatsApp nih. Ketika mereka masuk WhatsApp, kan nggak semua orang beli gitu kan. Gimana kalau mereka PHP contohnya? Mereka nggak balas chat Anda, mereka diem. Anda berikan harga, mereka diem. Gimana caranya Anda menjalankan teknik closing? Anda harus belajar, ngerti, paham soal teknik closing, ya. Anda ambil paket lengkap 5 kelas juga teknik closing ada. Ini mereka yang berhasil teknik closing, ya. Ada grupnya sendiri juga teknik closing. Mereka berhasil dengan menjalankan sequence yang ada, mereka berhasil mendapatkan sales setiap hari. Jadi kalau teman-teman menjalankan iklan landing page, ya, jadi teman-teman contohnya tayang kepada 1000 orang, dapat 1000 tayangan misalnya. Oke, yang take action yang menuju websitenya mungkin contohnya 100 orang gitu loh. Dari 100 mungkin yang sampai serius melakukan ke button WhatsApp mungkin 50 orang gitu contohnya. Dari 50 orang mungkin yang closing 25 orang gitu. Kalau 25 orang, kalau misalnya margin profit produk Anda tadi contohnya 100.000 berapa? 2,5 juta gitu kan. Dikurangin dengan biaya iklan misalnya. Mungkin Anda dapat contohnya, ya dapat profit contohnya sekitaran 2,2 juta atau ya 2 juta lah. Anda sudah untung banget gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, itu untuk yang kedua. Step yang kedua adalah gimana caranya Anda mendapatkan list lebih banyak adalah dengan menggunakan Facebook Ads. Oke, baik teman-teman, dan sekarang kita ke step yang ketiga atau langkah yang ketiga, bagaimana pemula bisa menghasilkan dari bisnis online dengan cara yang mudah, simple, halal, dan tentunya pasti bisa menghasilkan. Nah, di sini setelah teman-teman dapatkan sales dari iklan, bagaimana caranya kita ke next step atau step berikutnya, langkah berikutnya agar satu iklan lebih murah, bahkan kita sudah nggak iklan lagi untuk step berikutnya bisa jadi, ataupun nanti untuk keperluan kita untuk melakukan cross selling. Gimana kita menjual produk yang lain kepada customer yang udah existing, ya, mereka udah beli, udah jadi konsumen kita. Karena salah satu cara untuk meningkatkan omset adalah dengan bagaimana caranya agar kita bisa membuat repeat order (RO). Ya, jadi kalau bertanya gimana cara naikin omset, sekarang saya sudah dapat omset, gimana untuk naikin? Caranya adalah dengan menaikkan jumlah orderan, gitu kan? Anda cross sell produk yang lain atau misalnya tawarkan produk yang lain ke mereka gitu. Nah, cara yang paling terbaik adalah customer existing ini adalah orang-orang yang sudah percaya Anda. Mereka sudah beli produk Anda, mereka sudah merasakan manfaat dari produk Anda. Produk Anda itu bisa menyelesaikan masalah mereka, mereka puas. Ketika Anda menawarkan produk yang lain yang masih berhubungan, contoh, tadi Anda menawarkan yang namanya mungkin bed buat kucing gitu loh. Mungkin Anda menawarkan contohnya kayak makanan kucing gitu. Karena mereka percaya Anda, produk Anda sebelumnya memuaskan, pelayanan Anda bagus, mereka nggak akan berpikir 2 kali lagi untuk beli produk Anda berikutnya. Nah, jadi teman-teman harus mengumpulkan email mereka atau nomor WhatsApp mereka. Nah, nomor WhatsApp teman-teman bisa save baik orang yang sudah beli ataupun orang yang belum beli, leads. Kenapa? Teman-teman nanti bisa broadcast tentunya dengan kaidah ya, bukan Anda spam ya. Ada sequence-nya. Tapi yang paling terbaik adalah menggunakan email marketing. Kenapa menggunakan email marketing? Teman-teman bisa lihat saya punya data yang saya ambil dari satu akun Instagram. Teman-teman lihat bahwa email marketing masih mendominasi untuk market-market yang ada di sini. Jadi artinya email marketing it's work, masih bekerja dan masih menghasilkan gitu. Ya, oke. Jadi kalau teman-teman nanti bisa mengumpulkan email, contohnya ketika mereka pembelian, teman-teman bisa minta email mereka, baik itu langsung secara otomatis mungkin menggunakan form, atau misalnya teman-teman manual meminta email mereka gitu. Nah, itu nanti Anda bisa kumpulkan, kemudian Anda bisa ekspor atau Anda bisa upload di yang namanya autoresponder. Nah, ketika teman-teman bisa upload di autoresponder, teman-teman nanti nggak perlu lagi untuk mengeluarkan budget iklan, kayak mungkin FBS-nya Anda tinggal iklan sedikit ataupun dihilangkan, dan teman-teman tinggal promosi kapan saja ke list database email atau nomor WhatsApp tanpa biaya. Kan gitu ya. Sambil mereka ya sudah kenal Anda, sudah lebih mengenal dekat dengan Anda. Nah, inilah pentingnya teman-teman mendapatkan yang namanya data mereka gitu loh. Contoh asumsi saya, misalnya teman-teman punya list emailnya adalah 1000 list email. Nah, kalau 1000 list email, kemudian teman-teman menjalankan baik secara otomatis autorespon, artinya kalau otomatis adalah email yang berseri dan itu ngirimnya secara otomatis, tidak manual.
Atau misalnya teman-teman mau broadcast ke 1000 list ini, teman-teman sudah punya yang namanya contohnya saat ini ada 1000 konsumen pertama. Nah, 1000 konsumen pertama ini, teman-teman bisa ekspor atau bisa upload data mereka di dalam yang namanya software autoresponder. Ya, nanti teman-teman upload di situ, kemudian terkumpul dalam list database, dan teman-teman nanti bisa broadcast ke mereka, tentunya dengan kaedah-kaedah ya, bukan spam, untuk penawaran produk berikutnya. Kayak mungkin teman-teman pernah nggak dapat email dari Matahari Mall, dari Lazada, dari Tokopedia, dari mana, Bukalapak, dari Traveloka misalnya, itu kan mereka sering email gitu kan. Nah, itu mereka cross-sell produk mereka. Nah, dengan kita meng-cross-sell seperti itu, kita bisa mendapatkan yang namanya repeat order. Dan kalau perhitungan misalnya nih, teman-teman punya database, contoh ada 1000 list email, teman-teman bisa broadcast dalam satu hari, misalnya contohnya 1000 email, kemudian yang melakukan action taruhlah 100 yang nanya-nanya contohnya, dan yang pasti belilah, kita katakan 10 lah gitu contohnya. Berapa penghasilan teman-teman kalau misalnya produknya harganya adalah 100.000 rupiah? Berapa? 100.000 rupiah dikali 10, 1 juta. Ada biaya nggak? Nggak ada biaya iklan, tinggal nge-blast doang gitu kan. Jadi itu pentingnya Anda untuk mengumpulkan database. Dan sekali lagi, database ini adalah hal yang penting banget. Kenapa? Semua marketplace besar itu menggunakan yang namanya email marketing, teman-teman. Ya. Jadi list building itu penting banget. Oke, baik teman-teman, itulah 3 step atau 3 langkah bagaimana caranya teman-teman pemula yang gaptek ini bisa memulai dan menghasilkan dari bisnis online. Tentunya ini bisa berhasil ketika teman-teman praktek ya, bukan teman-teman nanti ya nonton doang, nggak praktek gitu. Karena mental action atau action maker diperlukan banget untuk menghasilkan dari bisnis online teman-teman. Teman-teman nggak bisa hanya nonton doang seperti itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, karena banyak yang memberikan report ke saya di email, Coach, makasih banget video di YouTube membantu saya. Itu saya sudah coba praktek dan bisa menghasilkan. Oke, dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube saya. Kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe. Karena kenapa saya akan banyak mengupdate materi seputar dengan bisnis online, khususnya Facebook Ads, Dropship, landing page, email marketing, teknik closing, dan berbagai macam tips bisnis online lainnya. Silahkan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Dan kalau misalnya teman-teman pengen dapat update setiap hari tentang Facebook Ads, Dropship, landing page, email marketing, teknik closing, pokoknya semua tentang bisnis online, silahkan teman-teman bisa follow IG ini, IG Jose Rizal Jo. Teman-teman bisa cari di IG atau lihat link di bawah deskripsi video ini atau yang di pin komen. Saya memberikan link untuk Instagram karena di sana setiap hari saya bagikan baik via post ataupun via story saya. Ya, oke, terima kasih buat teman-teman semua. Saya doakan di masa yang normal ini teman-teman bisa, satu yang pertama sehat dulu, karena kita bisa beraktivitas ketika kita sehat, dan teman-teman bisa terus menghasilkan, mendapatkan income dari bisnis online, dan saya tentunya akan terus membantu buat teman-teman yang ingin menghasilkan dari bisnis online. Oke, terima kasih buat waktunya teman-teman sudah nonton video saya, dan kita berjumpa di video berikutnya. Salam sukses buat teman-teman semua. Gitu. Ya.